Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kita memulai hari ini bersama dengan firman-Nya. Karena jelas Alkitab katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita, yuk sama-sama kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya, di hari ini kita akan melihat tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang meneguhkan, tangan Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Di minggu yang baru ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan menopang kami, menuntun kami dalam terang kasih Tuhan. Dan biarlah di sepanjang hari berjalan ini, sebelum kami memulai hari ini, kami rindu merenungkan firman-Mu. Allah, tuntun kami, bimbing kami, sehingga apa yang harus kami lakukan di sepanjang hari ini kami mengerti dan kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9. Saya percaya betul setiap kita sudah tahu banyak akan firman ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Alkitab bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudaraku. Alkitab mencatat lawan saudara dan saya adalah iblis. Manusia bukan lawan kita. Mertua bukan lawan kita. Anak mantu bukan lawan kita. Istrimu, suamimu bukan lawanmu, saudaraku. Lawan kita adalah iblis. Tapi iblis bisa memakai suamimu, iblis bisa memakai istrimu, iblis bisa memakai mertuamu, iblis bisa memakai menantumu. Tapi mereka bukanlah musuh kita, saudaraku. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa peperangan kita, apa yang Paulus katakan, peperangan kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa yang gelap, dan melawan roh jahat di udara. Jadi selama ada darahnya, selama ada dagingnya, mereka bukan musuh kita. Mungkin mereka bisa dipakai oleh musuh kita, iblis ini. Tapi bukan orangnya, bukan manusianya yang kita musuhi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, seringkali kita lupa akan hal ini. Sehingga akhirnya tidak sedikit anak-anak Tuhan kepahitan, kekecewaan ada, dongkol, iri hati. Kenapa? Karena lupa, nggak sadar dan nggak berjaga-jaga bahwa sebenarnya peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebenarnya peperangan kita adalah melawan si iblis yang Alkitab katakan dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawan dia. Ya kan? Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, perhatikan, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Setiap kita mengalami hal yang sama. Apa itu? Pengujian. Setiap kita mengalami hal yang sama. Apa itu? Mengalami peperangan. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti menyadari jangan sampai kita salah sasaran. Kita tidak tahu siapa musuh kita. Kita pikir kawan, gak taunya lawan. Kita pikir musuh, gak taunya sahabat. Itu bahaya, saudaraku. Sehingga akhirnya kalau kita tahu, kita sadar, oh, musuh saya bukanlah manusianya. Musuh saya adalah roh jahat, maka saya harus waspada. Musuh saya bukan manusianya, musuh saya bukanlah darah dan dagingnya, tapi musuh saya adalah roh jahat, maka saya harus apa? Sadar. Sehingga akhirnya sekalipun orang-orang di sekeliling kita berusaha menjatuhkan kita, kita mengerti bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan dagingnya. Makanya Yesus jelas mengasihi orang-orang berdosa, namun dia membenci dosanya. Jiwanya kita kasih, namun kita membenci dosanya, sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita belajar jangan sampai kita salah sasaran. Kita pikir dia musuh, ternyata dia adalah orang yang Tuhan kasih, yang mungkin sedang dipakai oleh musuh kita. Jadi kita mesti mengerti, musuh kita, lawan kita adalah roh-roh. Roh jahat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, karena kita mengerti lawan kita adalah roh jahat, yang pertama saya pelajari, jangan sampai kita tertipu. Maksudnya apa tertipu? Sehingga akhirnya sesama kita, satu tubuh Kristus, ada roh perpecahan. Saling serang, saling sikut, saling menghakimi satu dengan yang lain.
Padahal kita sedang masuk dalam jebakan iblis, saudara. Itu yang saya bilang, jangan sampai hari-hari ini gereja Tuhan terpecah satu dengan yang lain cuma gara-gara musuh kita. Si roh jahat itu, iblis itu memakai cara-caranya, memakai triknya, memakai tipu dayanya untuk memperdaya kita. Sehingga kita lupa bahwa musuh kita sebenarnya bukan manusia. Musuh kita sebenarnya bukan orang-orang di sekeliling kita. Musuh kita hanya roh-roh jahat itu, saudaraku. Iblis itu yang harus kita lawan, yang harus kita tengking, yang harus kita usir di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya yang pertama kita belajar, kalau kita tahu, kita mengerti bahwa roh jahat, iblis itu adalah musuh kita. Yang pertama, jangan sampai kita tertipu. Makanya di ayat pertama Alkitab bilang, jagalah, berjaga-jagalah, dan sadarlah. Iya kan? Kita harus sadar. Jangan tertidur, jangan terlena, tertipu. Kita harus berjaga-jaga supaya apa? Supaya kita bisa ngelihat nih, oh kalau sampai di depan saya ada orang yang seakan-akan saya pikir musuh, saya mesti berjaga-jaga. Dia bukan musuh saya. Musuh saya adalah iblis, musuh saya adalah roh-roh jahat. Dia mungkin hanya sedang dipakai oleh roh-roh jahat itu. Jadi yang pertama saya pelajari, jangan sampai kita tertipu. Sehingga akhirnya lahir roh-roh pemecah antara satu dengan yang lain, antara sesama kubu Kristen, saling serang, saling sikut, saling memfitnah. Aduh, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah kemakan jebakannya iblis. Dan yang kedua saya pelajari, karena kita mengerti lawan kita adalah iblis, yang adalah roh jahat, maka lawan dia dengan iman. Lawan dia dengan iman. Maksudnya apa? Iblis menyerang harus selalu memakai intimidasi, ya kan? Kamu nggak bisa, kamu nggak akan bisa mungkin mengampuni dia, kamu nggak akan pernah bisa mengampuni suamimu, kamu nggak akan pernah bisa mengampuni istrimu, kamu nggak akan pernah bisa lepas dari dosa seks, kamu nggak akan pernah bisa lepas dari masturbasi, onani, kamu nggak akan pernah bisa lakukan hal-hal yang baik, memuliakan nama Tuhan. Iblis akan terus mengintimidasi. Makanya Alkitab bilang, lawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana caranya memiliki iman yang teguh? Firman Kristus kita konsumsi. Sehingga akhirnya roh kita semakin hari semakin besar. Dan kita bisa mengadakan peperangan roh, saudaraku. Ada. Sehingga akhirnya kita mengerti, kita memerangi roh harus dengan roh. Roh Kristus, roh Allah ada dalam kehidupan kita. Dan kita mengerti bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Harusnya kita memahami bahwa harusnya kita memerangi roh itu. Caranya bagaimana? Dengan iman yang teguh. Kalahkan, patahkan setiap intimidasi yang melemahkan kita. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang percaya sekalipun kita belum melihat. Jadi yang kedua, karena kita mengerti lawan kita iblis adalah roh, maka lawan dia dengan iman yang teguh. Jangan sampai kita terintimidasi, jangan sampai kita mengentertain pikiran-pikiran iblis yang ditaruh dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga kita bilang, wah benerlah saya nggak bisa mengampuni, wah benerlah suami saya jahat, wah benerlah istri saya jahat. Sehingga akhirnya karena iblis menaruh sesuatu, kita termakan. Ingat, iblis nggak bisa memutuskan, kita yang memutuskan. Iblis hanya memercikkan, iblis hanya menaruh sesuatu baik di pikiran kita, di hati kita, lalu kita yang mengentertain, kita yang mengembangkan, saudara. Waduh, nggak bisa lah, nggak mungkin lah Tuhan sembuhkan saya, nggak mungkin lah janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya, nggak mungkin lah rumah tangga saya dipulihkan. Karena iblis taruh dulu sedikit benih itu, lalu kita yang mengembangkan. Lawan itu dengan iman yang teguh. Dan yang ketiga, karena kita tahu peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan roh-roh jahat di udara. Karena itu berjaga-jagalah. Yesus udah bilang, berjaga-jagalah dalam doa, berjaga-jagalah dalam perenungan firman. Sehingga akhirnya ketika kita berjaga-jaga dalam roh kita dengan berdoa, dengan merenungkan firman Tuhan, kita bisa waspada, saudaraku. Karena kita nggak tahu, seringkali masalah datang tiba-tiba. Ada saja antek-antek iblis yang ditempatkan di sekeliling kita untuk menggocoh iman kita, untuk menggoyangkan kepengikutan kita kepada Kristus. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita sedang berperang melawan iblis. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, jangan sampai salah sasaran, saudaraku. Peperangan saudara dan saya adalah lawan iblis. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Bisa saja dia dipakai oleh musuh kita, namun bukan itu musuh kita. Kita perlu doakan, kita perlu tanggapi, kita perlu kasihi, sehingga roh itu yang menguasai mereka terlepas dari hati dan pikiran mereka. Karena ada orang-orang yang berdoa bagi mereka. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu.
Biarlah kami tetap terus mengingat, kami tidak mau sampai salah sasaran dan kami masuk dalam jebakan iblis. Kami memiliki roh perpecahan satu dengan yang lain. Kami tidak mau perangkap dengan jebakan-jebakan iblis yang ditaruh di hati kami, pikiran kami untuk kami terintimidasi. Karena itu kami sepakat pagi hari ini kami mau patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap terus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin itu suami kami, mungkin itu istri kami, mungkin itu keluarga kami, mertua, menantu kami, bahkan mungkin itu orang tua kami. Kami mau belajar mengasihi mereka. Mungkin mereka saat-saat ini sedang dipakai oleh iblis, tapi mereka bukanlah musuh kami. Iblislah yang menjadi musuh kami, roh jahat itulah yang menjadi musuh kami. Kami mau lawan, kami mau tengking dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Berkati setiap teman-teman Bible and Coffee yang pagi hari ini boleh merenungkan firman Tuhan, sehingga sepanjang hari ini ya Tuhan, kami berjalan dalam berjaga-jaga, kami berjalan dalam kesadaran, karena kami tahu peperangan kami adalah peperangan roh. Tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami menang dalam setiap peperangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Jangan sampai salah sasaran, saudara.